Investasi bodong ya, penipuan modus investasi banyak beredar di kalangan menengah ya, menengah ke bawah ini lagi rame-ramenya modus investasi bodong ya. Jadi mereka ya para penipu ini menawarkan skema investasi yang tidak masuk akal gitu. Skema investasi yang sebenarnya itu udah nggak mungkin lah terjadi seperti itu. Jadi ada skema investasi yang 2 minggu dapat 30%, 40% atau 1 bulan 100%. Lo invest ke gua ya, dalam waktu 1 bulan duitmu balik 100%. Kamu invest 1 juta balik jadi 2 juta dalam sebulan. Nah seperti itu, iming-imingnya besar sekali. Sebenarnya dari sini aja harusnya kita paham bahwa ini adalah investasi bodong atau penipuan kan gitu kan ya. Yang kedua, mereka menawarkan terminnya itu sangat cepet gitu loh, 1 bulan 2 bulan gitu udah, bahkan 2 minggu, bahkan ada yang 1 minggu bisa cair kayak gitu. Nah lo bayangin ada orang nawarin investasi 1 minggu bisa cair gitu loh ya, 1 minggu bisa cair 20%, 30%, uangmu 1 juta, uangmu 10 juta dalam waktu seminggu, uangmu bisa jadi dari 10 juta jadi 13 juta, kan nggak masuk akal gitu loh. Kemudian juga yang membuat investasi bodong ini tumbuh subur, mereka-mereka anggotanya ini diajak untuk merekrut orang lah, diajak untuk merekrut orang biar investasinya nanti berkembang lebih besar lagi gitu kan. Yo ini kan berbahaya gitu loh. Padahal orang-orang yang mengajak orang ini belum mendapatkan return dari investasinya. Beberapa orang mereka hanya bangga karena mereka setelah join investasi kemudian dapat aplikasi, dapat login password lah, di login passwordnya itu ketika top up nanti 2 minggu lagi gitu, nanti nilainya bertambah, padahal itu secara aplikasi yang dibuat oleh penipu, itu aplikasi bohong-bohongan ya. Penipu mau nulis angka berapa ya terserah, tapi uang investasinya masih belum bisa ditarik nih, ini masih di aplikasi nih, untungku sekian, aku invest 10 juta ini 2 minggu sudah jadi 13 juta nih untungku lah. Itu padahal baru di aplikasi, belum kamu tarik gitu loh. Kamu sudah seneng, sudah presentasi ke orang-orang bahwa investasi ini benar-benar membayarkan, ngeri gitu loh. Jadi kalau saya amati investasi bodong atau penipuan modus investasi yang beredar di kalangan menengah ya, rata-rata mungkin menengah ke bawah ya, yang skema investasinya mungkin puluhan juta gitu kan ya, itu rata-rata ada dua gitu loh. Yang pertama ini skema Ponzi gitu loh. Skema Ponzi itu apa? Skema Ponzi itu adalah model investasi di mana nanti sebenarnya keuntungan investasi, jadi yang ditransfer itu bukan berasal dari hasil bisnis. Ingat ya, bukan berasal dari hasil bisnis, tetapi berasal dari member-member yang masuk gini. Nih kamu masuk nih 10 juta. Nah, nanti ada member lagi nih yang masuk nih 10 juta plek lah. Kamu dapat untungnya misalnya 2 minggu dapat untung 30%. Nah, nanti kamu ditransfer 13 juta. 13 juta ini sebenarnya bukan dari hasil bisnisnya dari hasil bisnisnya sistem gitu loh, tetapi dari orang yang masuk tadi. Nah, ini nanti akan terus seperti itu. Makanya disuruh mencari anggota sebanyak-banyaknya lah. Nanti yang belakangan ya mati gitu loh. Pas mau ambil semua bruk ya, uangnya udah nggak ada karena nggak ada hasil bisnisnya sebenarnya, tetapi dari permainan itu diambil dari anggota-anggota yang masuk belakangan gitu loh. Lah akibatnya apa? Anggota-anggota yang masuk duluan udah gemuk duluan, bisa berkembang dan mereka bisa keluar-keluar, ini investasi membayar, ini investasi dalam waktu 2 minggu bisa menghasilkan 30%, uangmu dalam waktu 1 bulan sudah balik modal. Nah itu yang atas gitu loh, mereka ngerekrut, dapat uang dari bawah dibayarkan ke yang atasnya lagi sampai benar-benar semuanya sudah habis, scam atau buyar kan gitu kan ya. Nah jadi harus berhati-hati dengan model skema Ponzi ini. Kalau skema Ponzi ini mainnya halus banget gitu loh, halus banget, dan orang-orang yang sudah dapat tentu akan diam, tutup mulut gitu loh. Karena apa? Karena mereka juga nggak mau dianggap penipu oleh downline mereka gitu loh. Jadi mereka juga merasa menjadi korban. Oh aku juga korban ini, aku kehilangan uang ini. Padahal bisa jadi loh yang di atas ini sudah memakan uang-uang yang di bawah gitu. Tetapi ketika scam yang di atas pun juga bilang aku menjadi korban gitu. Padahal mungkin sudah untung gitu loh. Kemarin tanam berapa sudah
udah balik modal beberapa kali kan seperti itu. Nah, kemudian tadi yang skema Ponzi, lah ini ada lagi yang emang benar-benar menipu ya. Emang benar-benar menipu itu apa? Nah, kamu misalnya dimasukin di grup Telegram, ada penawaran investasi yang menggiurkan luar biasa dahsyatnya gitu kan ya. Kemudian ditawari, kemudian kamu tertarik karena di grup-grup Telegram itu mereka membahas hasil investasi, pamer duit misalnya, kemudian ada lagi pamer saldo ATM, pamer mutasi, pamer duit segebok ini ya. Kemudian kamu tertarik gitu loh, dan kamu akan bertanya ke member-member yang lain. Padahal member-member yang lain itu juga komplotan penipu gitu loh. Nah, kemudian kamu tanya, ini bener tak investasi ini membayar? Oh iya, ini bener. Kemudian kamu menaruh sejumlah uang di dalamnya lah. Beda sama skema Ponzi ini ya, kalau yang memang real, emang niat nipu ini, uangmu nggak bakal bisa diambil. Ini ciri khasnya. Jadi ketika kamu mau ambil, oh ini harus ada tambahan investasi lagi sekian, baru bisa diambil. Kamu masukin uang lagi, pas mau kamu ambil, oh ini harus bayar pajak dulu, ini harus bayar OJK dulu, ini harus bayar ini, harus bayar itu. Kamu deret terus uangmu sehingga uangmu benar-benar habis. Jadi kamu tuh nggak sadar kalau kamu sebenarnya terjebak dalam modus penipuan investasi bodong gitu loh ya. Sekarang lagi rame sekali, lagi banyak model-model itu, dan tidak hanya menengah ke atas yang miliaran aja, yang menengah ke bawah yang nilainya ratusan ribu, nilainya bahkan hanya ratusan ribu pun disikat dengan model seperti ini. Karena kalau yang model penipuan ini beda sama yang skema Ponzi tadi. Yang model penipuan ini permainannya adalah penipu akan mengolah otakmu ya, penipu akan membrainwash otakmu bahwa oh ini benar-benar membayar. Kamu kan dikasih aplikasi tuh. Nah, nanti di aplikasi kan benar-benar nilainya bertambah. Misalnya kamu invest 1 juta jadi 1.300.000, nambah terus secara aplikasi. Tapi itu aplikasi kan sekarang bikin aplikasi gampang gitu loh. Jadi aplikasi itu hanya aplikasi bikinan penipu itu gitu loh. Kalau kamu mau tarik nanti kamu dimintain uang ini, dimintain uang itu, dimintain biaya ini, dimintain biaya itu, nggak ada habisnya gitu loh, nggak ada habisnya, dan kamu baru sadar, oh ini ternyata aku ketipu, uangku sudah masuk puluhan juta. Ketika kamu sadar, kamu ngumpat-ngumpat ke penipu, kamu diancam balik, oh nggak bisa, ini kamu akan saya laporkan ke kepolisian karena kamu sudah tanda tangan investasi, kamu harus membayar ini untuk pengembalian, harus membayar itu untuk ganti rugi pengcancelan. Nah, karena kamu stop investasi dan kamu tidak mau membayar, maka kamu kena denda, maka kamu akan ditagih bank. Pokoknya diancam terus sama penipu. Nah, ancaman-ancaman seperti ini akan mempan terhadap orang-orang yang mungkin wawasannya kurang gitu loh. Tapi bagi orang-orang yang wawasannya udah tinggi gitu ya, menengah gitu, rata-rata terjebak skema Ponzi. Tapi kalau masyarakat bawah gitu malah terjebak penipuan berkedok investasi tadi gitu loh. Jadi hati-hati, modus penipuan online macam-macam ya, mulai dari mengatasnamakan trading lah, mengatasnamakan ekspor import, mengatasnamakan dropshipping ya, kemarin ya lagi rame dropshipping, bahkan sampai mengatasnamakan arisan online gitu loh ya. Teman-teman buka wawasan, sadar secepatnya. Bagi yang uangnya sudah nyemplung ya sudah segera quit ya, segera keluar gitu. Bagi uangnya yang belum nyemplung, belum masuk ke dalam, pikir-pikir ulang deh. Nah, sekarang gini, kalau kita ya, ada orang ini, bayangin kamu sebagai perusahaan yang mau menggalang dana. Kenapa perusahaan mau menggalang dana gitu kan ya, mencari investor? Biasanya perusahaan yang mencari investor ini sedang membangun bisnis secara long term. Maksudnya gimana? Jadi bisnis itu kan biasanya naiknya pelan-pelan di awal, kemudian naik pelan-pelan. Nah, perusahaan itu mencari investor itu biasanya agar tidak tergantung dengan bunga yang harus dibayar setiap bulannya kepada bank gitu loh. Misalnya ini investnya 100 juta gitu misalnya, kecil-kecilan ya 100 juta gitu. Nah, nanti berharap dari tahun kedua sudah mulai menghasilkan sehingga break even point-nya, balik modalnya misalnya 1 tahun seperti itu. Nah, itu namanya orang mencari investor. Nah, ini enggak, orang mencari investor tetapi 2 minggu sudah balik modal gitu. Lah, buat apa mereka mencari investor? Logika sederhananya, kalau skemanya seperti itu, 2 minggu sudah menjadi 30%, 1 bulan sudah menjadi 100% ya balik modal, mereka tinggal utang bank saja gitu loh. Jadi
bunga bank paling tinggi adalah KTA, itu sekitar 30% per tahun, atau kalau di breakdown per bulan sekitar 2,5% per bulan gitu loh. Nah, kalau penipu ini ya yang ngaku sebagai mencari investor ini bisa membuat uang dalam 1 bulan menjadi 100%, ngapain mereka menghubungi kamu, ngemis-ngemis ke kamu gitu loh. Mereka tinggal datang ke bank, kemudian dapat pinjaman yang bunganya hanya 2,5% per bulan, kemudian mereka menghasilkan 100% per bulan, mereka untungnya banyak. Dan kalau memang ada bisnis seperti itu yang menghasilkan 100% per bulan, wes orang-orang kaya nih, pemilik Jarum, pemilik BCA pun gitu akan masuk ke bisnis itu. Bayangkan, bisnis 100% per bulan, ya tinggal tengok-tengok dan dijamin pasti untung ya. Siapa yang nggak tertarik gitu. Ya, hati-hati semua teman-teman, penipuan semakin merajalela. Bagi yang punya uang, di save, hati-hati dan tetap waspada.